Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raflian Samanti, jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, akan menjelaskan submateri dari Hukum Islam dalam kurikulum Fakultas Hukum. Tentu kita bertanya-tanya apa tujuannya, ya? Tujuannya dari Hukum Islam ada di kurikulum Fakultas Hukum. Tentu itu memiliki tujuan tersendiri, yakni yang pertama agar mahasiswa mengerti dan memahami hukum Islam, dapat menyebutkan dan menjelaskan sumber asas hukum Islam dan al-qasam, serta mampu melukiskan dan memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari dahulu sampai sekarang. Yang kedua adalah agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan hubungan hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya di tanah air kita, dan menunjukkan dengan tepat kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia dan tepatnya dalam pembinaan hukum nasional. Yang kedua adalah tentu apa alasannya? Alasannya hukum Islam ada di Fakultas Hukum, kurikulum Fakultas Hukum. Yang pertama adalah karena sejarah. Di semua sekolah tinggi Fakultas Hukum yang didirikan oleh pemerintah Belanda dahulu, seperti Recht Hogeschool, yang di hukum Islam, diajarkan hukum Islam atau yang mereka sebut dengan Muhammadiyah. Tradisi ini dilanjutkan oleh Fakultas Hukum yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Yang kedua adalah alasan penduduk. Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan jumlah Muslim terbanyak di dunia, maka sejak dahulu para pegawai, para pejabat, pemerintah, dan para pembina yang bekerja di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai lembaganya maupun mengenai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Lalu alasan yuridis. Di Indonesia, hukum Islam secara normatif dan secara formal yuridis. Tentu apa secara normatif itu sebenarnya? Secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-norma dilanggar. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan secara formal itu apa? Nah, ini secara formalnya adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum lainnya. Lalu yang ketiga adalah alasan konstitusional. Tafsiran pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menurut Profesor Hazirin yang berisi, yang pertama, ayat ini di dalam negara Republik Indonesia tidak diberlakukan atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan norma kesusilaan bangsa Indonesia. Yang kedua isinya adalah negara Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memeluk bantuan alat kekuasaan atau alat penyelenggaraan negara. Misalnya hukum perkawinan dan hukum pewarisan. Yang ketiga isinya adalah syariat yang tidak diperlukan bantuan kekuasaan negara untuk melaksanakan, karena setiap yang dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agamanya itu sendiri menjalankan menurut agamanya masing-masing. Sekian dari saya untuk penjelasan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.